Namaku Rani. Usia 27 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. 2 tahun lalu, aku memutuskan menjadi TKI dan merantau ke salah satu negara di benua Afrika. Bukan karena ambisi besar, tapi karena desakan hidup. Ayahku sudah lama sakit-sakitan, adik-adikku masih sekolah, dan ibuku hanya penjual sayur di pasar pagi. Awal datang ke negeri ini, semuanya terasa asing. Bahasa, makanan, budaya semuanya membuatku ingin pulang. Tapi setiap malam, aku menangis dayam-dayam sambil melihat foto keluarga. Itu yang membuatku kuat. Aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah. Seorang pria Afrika bernama Mr. Azim, usianya 40-an. Tinggi besar, berkulit gelap, dan sangat berwibawa. Ia tinggal sendiri di rumah mewahnya. Seorang pengusaha sukses di bidang ekspor hasil tambang. Selama setahun aku bekerja padanya, ia memperlakukan aku dengan cukup baik, tidak pernah marah atau kasar. Gajiku dibayar lancar, bahkan sering ditambah bonus jika aku bekerja lembur. Tapi tetap saja, rasa sepi dan lelah kadang membuatku ingin menyerah. Hingga suatu hari, hidupku berubah. Waktu itu, aku sedang menyetrika baju. Di ruang belakang, Mr. Azim datang mendekat dan memintaku duduk. Dengan bahasa campuran Inggris dan isyarat, ia mengatakan bahwa ia ingin menikahiku. Aku terkejut. Kukira itu hanya gurauan, tapi ia mengeluarkan selembar kertas. Dan di situ tertulis angka 200 juta rupiah mahar yang siap ia berikan jika aku menerima lamarannya. Hatiku bergetar. Aku tak pernah memegang uang sebanyak itu. Kupandangi kertas itu dengan campuran rasa takut, bingung, dan harapan. Dalam hati, aku bertanya, apakah ini jalan keluar dari penderitaan keluarga? Tapi, apakah aku siap menjadi istrinya? Saat itu, aku tidak tahu bahwa pilihan itu akan membawaku pada malam paling mengejutkan dalam hidupku. Setelah hari itu, wajah Mr. Azim tak seperti biasanya. Ia lebih perhatian, lebih sering tersenyum, bahkan mulai memberiku hadiah kecil sepatu, parfum, kain mahal. Ia tak lagi sekadar majikanku, tapi mulai bertingkah seperti lelaki yang sedang merayu. Aku masih syok dengan lamarannya. Setiap malam aku berpikir keras. 200 juta bukan jumlah yang kecil. Dengan uang itu, aku bisa membangun rumah untuk orang tuaku, menyekolahkan adik-adikku sampai kuliah, dan mungkin memulai hidup baru. Tapi, menikah dengan orang asing, pria yang tak kupahami bahasanya sepenuhnya, beda budaya, dan apalagi, belum pernah ada cinta di antara kami. Semua terasa begitu rumit. Kenapa aku? Tanyaku suatu sore, ketika sedang menyajikan teh untuknya. Mr. Azim menjawab dengan senyum, karena kamu baik, tidak pernah membantah, dan kamu bukan wanita yang suka menggoda. Aku butuh istri yang sederhana, tapi setia. Kata-katanya menancap di pikiranku. Malam itu, aku menelepon ibuku di kampung. Dengan suara pelan, aku ceritakan semuanya tentang lamarannya dan maharnya yang fantastis. Ibuku terdiam cukup lama di ujung telepon. Kemudian ia berkata, "Nak, ibu tidak akan melarang, tapi pikirkan baik-baik. Jangan hanya karena uang kamu mengorbankan hidupmu. Lelaki kaya banyak, tapi lelaki yang bisa membahagiakanmu itu langka. Tapi justru itu masalahnya. Aku tidak sedang mencari bahagia. Aku sedang mencari keluarga yang butuh diselamatkan." Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk bertanya lagi kepada Mr. Azim, "Jika aku terima lamaranmu, apakah kamu akan pulangkan aku ke Indonesia?" Ia menggeleng, "Tidak. Kamu akan tinggal di sini, jadi istriku, dan uang 200 juta akan langsung kutransfer ke keluargamu." Aku menelan ludah. Begitu mudah? Tapi kenapa hatiku justru merasa takut? Dan pada malam berikutnya, aku membuat keputusan besar dalam hidupku. Aku mengangguk pelan di hadapannya. Saya terima lamarannya. Wajah Mr. Azim bersinar. Ia langsung menggenggam tanganku dan berkata dengan suara berat, "Terima kasih, istriku." Aku belum tahu keputusan ini akan membawaku pada malam yang belum pernah terbayang. Malam pertama yang mengubah segalanya. Sejak aku menerima lamarannya, semuanya berjalan begitu cepat. Dalam waktu seminggu, semua dokumen pernikahan diurus oleh orang suruhan Mr. Azim. Bahkan tanpa harus repot, aku sudah mendapatkan gaun pengantin yang indah, lengkap dengan perhiasan emas di leher dan tangan. Hari pernikahan berlangsung sederhana, tapi mewah. Di halaman rumah besar itu, tenda putih berdiri megah.
Beberapa kolega dan rekan bisnis Mr. Azim datang, mengenakan pakaian adat mereka yang mencolok dan penuh warna. Aku duduk di kursi pelaminan seperti boneka cantik, tersenyum kaku sambil mengingat wajah ibu dan adik-adikku yang tak bisa hadir. Setelah ijab kabul selesai, Mr. Azim langsung memperlihatkan bukti transfer. Uang 200 juta rupiah sudah dikirim ke rekening atas nama ibuku di Indonesia. Aku tercekat melihat angka itu. Air mataku jatuh bukan karena bahagia, tapi karena beban yang seketika menumpuk di dada. Aku kini resmi menjadi istri. Tapi, istri dari siapa? Di dalam kamar malam itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin. Wajah dipoles sedemikian rupa, hingga nyaris tak mengenali diriku sendiri. Tapi dalam hati, aku merasa kosong. Aku seperti menjual diriku sendiri demi angka dalam rekening. Ketika Mr. Azim masuk ke kamar, aku mulai gemetar. Ia menatapku dengan penuh nafsu dan senyum lebar. Tangannya mulai menyentuh pipiku dan membisikkan kata-kata manis yang tak sepenuhnya aku pahami. Aku hanya tersenyum kaku dan menunduk. Dalam hati, aku bertanya, apakah harga diriku memang hanya seharga 200 juta? Apakah ini pernikahan? Atau transaksi diam-diam saat tubuhnya mendekat dan ia mulai menciumku? Aku hanya bisa memejamkan mata, berusaha melupakan segalanya. Tapi satu hal yang tak bisa kulupakan adalah aku tidak mencintainya. Bahkan, aku belum benar-benar mengenalnya. Malam itu, aku mencoba menjadi istri yang patuh. Tapi apa yang terjadi setelahnya membuat aku benar-benar goyah. Karena ternyata, malam pertama ini bukanlah malam biasa. Hari itu langit cerah, tapi dadaku terasa sesak. Aku duduk di ruang tamu besar yang telah dihias indah. Balon, bunga, dan tirai putih menutupi seluruh ruangan. Semua orang terlihat bahagia, kecuali aku. Pernikahan ini berlangsung secara resmi di hadapan seorang penghulu lokal dan saksi dari pihak Mr. Azim. Tak ada satupun keluarga dari pihakku yang hadir. Hanya suara ibuku yang semalam mengalir lewat telepon mencoba menenangkanku. Nak, kalau kamu sudah yakin, jalanilah dengan ikhlas. Tapi kalau tidak sanggup, jangan paksa dirimu. Kata-kata itu terus terngiang saat aku duduk berhadapan dengan penghulu dan Mr. Azim, ditemani penerjemah. Tanganku dingin, jantungku berdebar kencang. Saya nikahkan kamu dengan mahar senilai 200 juta rupiah. Tunai, ucap penghulu, dan Mr. Azim mengangguk tegas. Lalu pandangan semua orang tertuju padaku. Suara lirikku nyaris tak terdengar. Saya terima. Tepuk tangan langsung memenuhi ruangan. Beberapa tamu dari keluarga Mr. Azim bersorak senang. Aku tersenyum kaku. Di wajahku tergambar bahagia. Tapi di dalam hati, aku seperti baru saja melangkah ke jurang yang tak kukenal dalamnya. Setelah acara selesai, aku dikawal masuk ke kamar pengantin. Gaun putihku masih melekat sempurna. Aku duduk sendiri di ranjang besar, menatap pantulan wajahku di cermin. Hiasan itu tak mampu menutupi rasa takut yang semakin menumpuk dalam dada. Malam semakin larut. Mr. Azim masuk ke kamar dengan pakaian santainya. Wajahnya terlihat sangat bersemangat. Ia mendekat dan duduk di sampingku. Sambil membelai rambutku, ia membisikkan, "Now you are mine." Tanganku bergetar. Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya. Tanpa banyak kata, ia mulai menuntunku berbaring. Nafasnya mulai berat, matanya tajam menatap tubuhku. Dan malam itu dimulai. Namun, apa yang terjadi bukan seperti yang kubayangkan. Karena malam itu bukan hanya cinta yang diminta, tapi 5 kali. Dalam satu malam, aku terdiam. Tubuhku tak sanggup, hatiku runtuh. Setelah akad nikah yang menegangkan itu, pesta pernikahan langsung digelar. Malam harinya, di halaman rumah Mr. Azim, sebuah tenda besar dipasang, lengkap dengan lampu gantung mewah, hiasan bunga eksotis, dan panggung kecil untuk tempat duduk pengantin. Aku duduk di sana, mengenakan gaun pengantin putih panjang dengan hiasan kepala berkilauan. Makeup tebal menutupi wajah lelahku. Di sampingku, Mr. Azim tampak gagah mengenakan setelan formal ala bangsawan Afrika. Ia tersenyum bangga kepada para tamu. Tamu undangan berdatangan pengusaha, pejabat, rekan bisnis, dan beberapa kerabat Mr. Azim.
Semua menyambutku dengan ramah. Namun aku tetap merasa asing, seperti boneka yang dipajang untuk dipamerkan. Aku hanya bisa tersenyum dan menunduk ketika mereka mengucapkan selamat. Hiburan malam itu pun luar biasa. Penari tradisional tampil dengan iringan musik keras. Makanan berlimpah tersaji di atas meja-meja panjang. Wajah semua orang tampak bersinar oleh kemewahan dan gelak tawa. Tapi dalam hatiku, aku menangis. Aku tak pernah membayangkan pernikahan seperti ini. Bukan dengan cinta, bukan dengan orang tuaku di sampingku, bukan dengan lagu-lagu Indonesia yang mengiringi langkah pengantinku. Ini bukan pernikahan impianku. Beberapa kali aku mencoba tersenyum, tapi hatiku terasa sesak. Tak ada teman, tak ada keluarga, tak ada pelukan hangat dari ibu. Hanya suara musik asing dan tepuk tangan yang terus menggema di telinga. Saat pesta berakhir, tubuhku sudah sangat lelah. Tapi justru itulah awal dari malam yang selama ini kutakutkan. Karena malam itu, aku tak lagi sekadar seorang istri. Aku menjadi pemuas hasrat, milik seorang pria asing yang menganggap mahar 200 juta sebagai tiket untuk memiliki semuanya termasuk tubuhku. Dan aku belum tahu bahwa malam itu akan menjadi awal penderitaan yang tak pernah kubayangkan. Malam telah larut. Musik pesta telah berhenti. Tenda-tenda mulai dibongkar. Tapi di dalam kamar pengantin yang luas dan mewah itu, detak jantungku justru semakin cepat. Aku duduk di pinggir ranjang, masih mengenakan gaun pengantin putih yang mulai terasa sesak. Tanganku gemetar, bibirku kering. Setiap detik terasa begitu panjang. Perasaanku campur aduk antara takut, cemas, dan pasrah. Pintu kamar terbuka perlahan. Mr. Azim masuk sambil menutup pintu di belakangnya. Ia sudah berganti pakaian, hanya mengenakan celana pendek dan kaos tipis. Aroma parfum maskulin menyengat di hidungku. Ia berjalan mendekat perlahan. Matanya tak lepas menatap tubuhku. "Tonight is our night," bisiknya dengan suara berat. Ia duduk di sampingku, menyentuh wajahku, lalu mulai melepas hiasan kepala dan kerudung yang kukenakan. Aku hanya bisa diam. Kurasakan nafasku tak beraturan. Tak ada kalimat yang keluar dari bibirku. Dalam hati, aku berdoa, semoga ini cepat selesai. Saat gaun pengantinku mulai melorot dari bahu, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Malam itu bukan sekadar malam pertama. Itu adalah malam ujian kesanggupan. Setelah 1 kali berhubungan, aku kira semuanya selesai. Tapi ternyata belum. Mr. Azim masih terlihat bersemangat. Ia menarik tubuhku kembali ke pelukannya. Aku mencoba menolak halus, berkata bahwa aku lelah dan tubuhku sakit. Tapi ia tak peduli. Ia justru tersenyum lebar dan berkata, 5 kali. "Tonight, you are my wife now." Aku terdiam, muka pucat, jantungku serasa berhenti berdetak. 5 times, ulangku pelan. Ia mengangguk, wajahnya serius. Tubuhku mulai gemetar. Aku mencoba berdiri, tapi lututku lemas. "Please, I can't," bisikku lirih. Tapi ia tak mau mendengar. Baginya, malam ini adalah haknya sebagai suami, dan aku adalah hadiah yang sudah dibayarnya. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah kulupakan. Bukan karena keindahan atau kemesraan, tapi karena rasa sakit, takut, dan kehancuran harga diriku sebagai seorang perempuan. Aku menangis dalam diam. Tubuhku tak sanggup, jiwaku hancur perlahan. Dan saat fajar menyingsing, aku tahu, aku telah membuat kesalahan besar. Pagi itu, aku bangun dengan tubuh penuh nyeri. Seluruh persediaanku terasa remuk. Dan bahkan, untuk bergerak dari tempat tidur pun, aku harus menahan perih. Kulitku memar, nafasku berat. Di sampingku, Mr. Azim masih tertidur pulas, wajahnya damai. Seolah malam tadi tak terjadi apa-apa. Aku duduk perlahan di ujung ranjang, menatap tangan dan kaki sendiri. Pikiranku kosong, tubuhku hancur. Tapi lebih dari itu, hatiku patah. Aku merasa seperti benda, seperti properti, bukan istri, bukan manusia. Hanya sesuatu yang sudah dibeli dan dimiliki sepenuhnya. Beberapa kali aku mengusap air mata, mencoba menenangkan diri. Tapi tangis itu terus keluar, diam-diam, membasahi pipi tanpa suara. Aku tak tahu
bagaimana harus menjelaskan perasaan ini, bahkan pada diriku sendiri. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik. Setiap malam, Mr. Azim menuntut yang sama, bahkan lebih. Ia seolah lupa bahwa aku punya batas, punya rasa, dan punya luka. Aku hanya bisa pura-pura kuat, berpura-pura tersenyum di siang hari, dan menangis dalam diam saat malam menjelang. Beberapa kali aku mencoba menolaknya, berkata bahwa aku tak enak badan, bahwa aku sedang kelelahan. Tapi ia hanya menjawab dengan satu kalimat yang selalu membuatku terdiam. Paid. Kata itu menusuk jauh ke dalam hatiku, seolah-olah aku bukan istri, tapi barang dagangan yang dibeli dan kini harus digunakan sepuasnya. Aku mencoba menelepon ibuku di Indonesia, tapi hanya bisa berkata bahwa aku lelah bekerja. Aku tak sanggup bercerita yang sebenarnya, karena bagaimana mungkin aku mengaku bahwa anak yang dulu mereka banggakan kini merasa seperti pelacur dalam pernikahan sendiri. Hari demi hari, tubuhku semakin lemah, makan pun tak lagi berselera. Setiap kali Mr. Azim memelukku, aku menahan napas. Setiap malam jadi mimpi buruk. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah rasa sakit di tubuh, melainkan kenyataan bahwa aku memilih ini sendiri. Aku menerima mahar itu dengan kesadaran penuh. Aku yang setuju menikahinya. Aku yang berpikir bahwa uang bisa mengobati luka dan menggantikan cinta. Dan sekarang, aku hanya bisa menanggung semua ini dalam sepi, dalam diam, dalam penderitaan yang kusembunyikan rapat-rapat. Sudah 2 minggu aku menjalani pernikahan ini, tapi rasanya seperti 2 tahun dalam neraka yang senyap. Aku tak lagi merasakan apa itu bahagia, apalagi cinta. Setiap pagi aku bangun dalam tubuh yang lelah, setiap malam aku menangis dalam diam. Tapi semua itu belum seberapa, sampai akhirnya Mr. Azim mulai berubah. Ia tak lagi hanya menuntut hubungan suami istri yang melelahkan. Kini permintaannya mulai aneh dan mengganggu pikiranku. Suatu malam, setelah kami selesai makan malam, ia menyuruhku duduk di depannya. Ia memandangku lama, lalu berkata dengan bahasa Inggris patah-patah yang masih bisa kupahami. You strong, good body. I want you to join me in something. Aku mengernyit. What do you mean? Ia tersenyum tipis, lalu membuka ponselnya. Ditunjukkannya padaku beberapa video yang membuat perutku mual. Video-video perempuan yang menjadi objek dalam rekaman pribadi, seperti dalam pesta liar, dijadikan hiburan bagi sekelompok pria asing. Like this, katanya santai. Maybe we make video too. Make money. You beautiful Indonesian men like that. Darahku langsung naik. Aku berdiri dari kursi dan menolak tegas. No, I'm your wife. Not for that. Wajah Mr. Azim berubah. Senyumnya hilang. Ia memandangku dingin. I give you 200 million. You are mine. Aku menahan air mata. Suaraku mulai bergetar. I'm not a toy. I'm not for sale anymore. Ia tak memukulku. Tidak. Tapi ia hanya berkata dengan nada sinis. Then don't ask me for money again. Malam itu, aku terkunci dalam kamar. Sendirian. Ketakutan menghantui pikiranku. Bukan hanya tentang tubuhku yang mungkin akan dipaksa kembali, tapi tentang diriku yang mungkin akan dijual, direkam, dipermalukan di negara asing yang tak bisa kutinggalkan. Aku sadar, ini bukan lagi tentang pernikahan. Ini tentang harga diri yang sedang diinjak-injak. Dan aku mulai sadar satu hal. Jika aku tidak segera pergi, aku akan hancur. Setelah malam itu, aku tak lagi merasa sebagai seorang istri. Bukan juga seorang manusia. Aku hanyalah perempuan yang sedang terjebak dalam kandang emas. Tampak indah dari luar, tapi penuh luka dan kehancuran dari dalam. Setiap kali Mr. Azim menyentuhku, tubuhku menggigil. Tak ada lagi perasaan. Hanya trauma. Setiap tatapan matanya terasa mengancam, dan pikiranku terus-menerus dihantui satu kalimat. Aku harus pergi, atau aku akan benar-benar hilang. Tapi, pergi kemana? Aku berada di negeri asing, tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa uang sepeser pun di tangan. Paspor dan dokumenku semua dipegang Mr. Azim. Bahkan ponselku ia awasi. Aku seperti tawanan dalam rumah megahnya sendiri. Suatu malam, saat ia pergi dalam perjalanan bisnis selama 2 hari, aku melihat celah.
Aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya dan menemukan lemari tempat ia menyimpan berkas-berkas. Di situ, kutemukan pasporku. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Ada napas harapan yang mulai hidup lagi di dadaku. Aku tahu, jika aku ingin selamat, ini waktunya. Malam itu juga, dengan jaket tipis dan uang kecil yang sempat kusimpan, diam-diam aku menyelinap keluar rumah lewat pintu dapur. Jalanan gelap, tapi aku terus berjalan, menyusuri trotoar dengan langkah cepat. Sesekali menengok ke belakang, jantungku berdegup kencang, seperti dikejar waktu. Dengan sisa tenaga, aku menuju kantor KBRI yang letaknya beberapa kilometer dari rumah majikanku. Di sana, aku ceritakan semuanya tentang pernikahan, mahar, malam pertama, dan semua perlakuan tidak manusiawi yang kuterima. Petugas KBRI terkejut dan langsung menanganiku dengan serius. Mereka menenangkanku, memberiku tempat tinggal sementara, dan mulai memproses pemulangan ke Indonesia. Aku menangis malam itu bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku berani memilih diriku sendiri. 3 minggu kemudian, aku akhirnya pulang dengan luka yang belum sembuh, dengan air mata yang belum kering, tapi dengan hati yang perlahan mulai bernapas kembali. Ibuku menyambutku dengan pelukan hangat. "Maafkan ibu. Nak, ibu tak tahu seberat itu penderitaanmu." Dan aku hanya bisa menangis di pelukannya. Karena akhirnya, aku sadar, harga diriku tidak pernah bisa ditukar dengan uang. Kini aku sudah kembali ke Indonesia. Luka di tubuhku mulai sembuh, tapi luka di hati masih membutuhkan waktu yang panjang untuk pulih. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan malam itu, malam pertama, yang mengubah segalanya selalu datang, menghantui. Tapi aku tak lagi ingin menyalahkan siapapun. Tidak juga uang, tidak juga nasib. Karena pada akhirnya, semua adalah pilihanku sendiri. Aku sempat menjual kehormatan demi angka, demi 200 juta rupiah. Tapi kutemukan satu kebenaran pahit yang akan selalu kuingat seumur hidup. Tidak ada uang sebesar apapun yang bisa membeli harga diri seorang perempuan. Apa gunanya rumah mewah, gaun pengantin, perhiasan, dan pesta meriah jika semua itu dibangun di atas penderitaan? Apa gunanya gelar istri jika yang kau rasakan hanya seperti tahanan? Aku belajar dari cerita hidupku sendiri bahwa menikah bukan soal uang, bukan soal rasa takut miskin, tapi soal rasa aman, kenyamanan, dan saling menghargai. Aku tak menyesal pernah berjuang untuk keluargaku, tapi kini aku berjanji pada diriku sendiri, tak akan lagi kubiarkan diriku dikorbankan, bahkan atas nama cinta ataupun uang. Dan untuk para perempuan di luar sana, berpikirlah 1000 kali sebelum menerima janji manis yang dibungkus harta. Karena tidak semua mahar itu berkah. Ada mahar yang justru jadi pintu menuju neraka dunia.